Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini di hari Rabu kita bertemu kembali di pembelajaran tematik tema ke-6 subtema ke-1, yaitu tentang hewan peliharaanku pada pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, bahwa hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita akan berdoa sebelum belajar. Dia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alimu alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina warfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita sama-sama menyimak materi untuk hari ini, ya. Untuk materi hari ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia itu mendengarkan dan menjawab pertanyaan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung. Kemudian yang kedua itu pembelajaran IPA, yaitu mampu mengidentifikasi manfaat hewan serta makanan hewan. Kemudian yang ketiga yaitu menyanyikan lagu gembala. Kemudian yang keempat adalah memasangkan berat benda dengan keterangan yang tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Oke. Ayo kalian mendengarkan ya. Pak Danu memiliki banyak hewan peliharaan. Ia selalu menjaga dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Pak Danu memberikan makanan hewan peliharaan dengan cukup. Pak Danu selalu memanfaatkan hewan untuk membantu pekerjaannya. Kerbau dimanfaatkannya tenaga untuk memajak sawah. Ayam dimanfaatkan telur dan dagingnya. Ini adalah salah satu pemanfaatan hewan peliharaan, ya. Nah, di sini hewan peliharaannya yaitu salah satunya adalah kerbau dan ayam, ya. Pada teks ini dijelaskan bahwa kerbau itu dimanfaatkan tenaganya untuk memajak sawah, ya. Kemudian kalau hewan peliharaan di sini ada ayam, yaitu dimanfaat telur dan dagingnya yang setiap hari ya kalian makan, ya, baik itu telur ataupun daging, ya. Nah, di sini ada teks antara Ulpa dan Ayah. Ulpa bertanya, "Ayah, untuk apa manusia memelihara hewan?" Kata Ayah, "Manusia memelihara hewan untuk dimanfaatkan." Nah, Ulpa bertanya kepada ayahnya, "Apa manfaat hewan bagi manusia?" Nah, Ayah menjawab, "Hewan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari dan kesenangan." Ulpa bertanya kembali, "Apa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang?" Ayah menjawab, "Ayam, penghasil telur. Saat peternak ayam menjual telur ayam, peternak ayam akan mendapatkan uang." Nah, itu tadi penjelasan dari Ayah. Kemudian Ulpa bertanya kembali, "Oh iya ya Ayah, apa contoh hewan untuk kesenangan?" Nah, kemudian Ulpa bertanya lagi, kalau hewan kesenangan itu seperti apa? Ayah menjawab, "Orang memelihara kelinci itu adalah kesenangan karena kelinci dapat diajak bermain. Contoh, hewan untuk membantu kegiatan manusia adalah menggunakan tenaga kuda ataupun menarik delman, ya." Kemudian di sini Ulpa bertanya, Ulpa kemudian menjawab kembali, "Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Kalau begitu hewan sangat berguna bagi manusia." Nah, anak-anak, dari teks di sini sudah sangat jelas bahwa ada beberapa manfaat yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu salah satunya adalah baik itu kerbau untuk tenaganya, kemudian
ayam bisa dimakan baik telurnya atau dagingnya. Kemudian selain dari hewan yang bisa dimanfaatkan, ada juga hewan yang dari teks ini adalah hewan kesenangan, yaitu ada kelinci, atau misalkan ada kucing, atau misalkan ada hamster, atau misalkan ada burung. Nah, itu adalah salah satu hewan peliharaan kesenangan ya. Nah, kalau kalian sudah jelas, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini adalah manfaat hewan ya. Baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kira-kira kalau ini gambar apa? Sudah sangat tahu ya bahwa ini adalah gambar sapi ya. Oke, sapi sedang memakan. Oke, kalau sapi itu adalah pemakan rumput ya. Sapi itu adalah pemakan rumput. Kalau manusia pemakan segala ya. Kalau harimau pemakan apa? Oke, adalah pemakan daging ya. Kita lanjut. Nah, makanan hewan. Makanan hewan terbagi di dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kerbau. Nah, itu adalah hewan herbivora. Kemudian yang kedua adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging ya. Contohnya ada harimau, ada serigala dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Kalau omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan, atau disebut dengan hewan pemakan segala ya. Contohnya ayam ya. Ayam bisa memakan apa? Rumput juga bisa, pemakan daging juga bisa, yaitu kayak cacing ya, dan seterusnya. Ini adalah pengelompokan makanan hewan, terdapat 3 kelompok. Nah, di sini kita akan simak sama-sama untuk bernyanyi ya. Siapa yang tahu lagu Anak Gembala? Mungkin untuk zaman sekarang ada sebagian besar atau sebagian kecil yang tahu lagu ini ya. Tapi kalau lagu ini adalah familiar banget ya untuk kalangan waktu ibu masih kecil ya. Kita akan simak baik-baik lagunya ya. Silakan kalian bisa bernyanyi bareng-bareng ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa tenun ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, pernah ku makan tak pernah sedikit. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oke, nah itu adalah lagu Anak Gembala ya. Oke, setelah kalian tadi menyimak lagu Anak Gembala yang tadi, di sini ibu ada macam-macam alat ukur berat, yaitu alat ukur berat bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini ada timbangan. Timbangan ini sering digunakan di pasar-pasar tradisional, baik itu boleh menimbang telur, ayam, ya, kentang, sayuran dan yang lainnya. Ini adalah yang sering digunakan di pasar-pasar tradisional. Atau kalau sekarang itu biasanya menggunakan timbangan seperti ini yang kedua, yaitu timbangan
eh, apa namanya itu, timbangan banyak yang digunakan di supermarket. Biasanya di sini ada sudah jumlah angkanya, baik harganya sudah dicantumkan di sini ya. Kemudian di sini yang ketiga yaitu timbangan banyak digunakan pedagang buah. Timbangan ini juga sering digunakan para ibu dapur. Baik, timbangan ini biasanya kalau ibu-ibu suka menggunakan untuk membuat kue ya. Nah, anak-anak, yang ketiga empat yaitu timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda dengan bobot yang besar dan berat ya. Biasanya padi ditimbang oleh ini, atau misalkan alat beratnya sangat berat. Jadi menggunakan alat timbangnya yang keempat. Nah, dari keempat ini mereka mempunyai fungsi dan alat yang digunakannya. Jadi tidak mungkin ya kalian menimbang misal anggota tubuh dengan ini, tidak bisa ya. Kemudian atau misalkan kalian mau menimbang berat kardus atau misalkan menggunakan timbangan pasar, nggak bisa juga ya. Jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu berat mana yang harus kalian timbang. Maksudnya berat timbangan yang akan digunakan yang mana ya, itu adalah kalian harus bisa mengetahui timbangan yang harus kalian gunakan ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tentang manfaat hewan dan makanannya, coba kalian kerjakan di buku tematik di halaman 2, buku tematik 2F di halaman 24 dan 27. Nah, di situ ada tentang huruf kapital. Nah, kalian silakan tulis cerita tentang hewan ternak. Nah, hewan ternaknya di sini yaitu boleh hewan yang kalian ternak di rumah. Barangkali ada yang, Bu, aku nggak punya hewan ternak. Boleh apa aja, misalkan kalian melihara misalkan burung atau apa ya, kalian boleh itu tapi menggunakan huruf sambung. Nah, di sini Ibu mempunyai bagaimana cara menulis huruf sambung. A seperti apa, B seperti apa, H besar seperti apa. Jadi kalian juga selain untuk menulis juga harus mengetahui huruf sambung ketika di awal kalimat, misalkan nama orang. Jadi harus memperhatikan juga huruf kapitalnya ya. Nah, mungkin anak-anak untuk kegiatan hari ini dicukupkan selesai. Terima kasih sudah menyimak video Ibu sampai selesai. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita masih bertemu di pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini dicukupkan. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.